Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan, pertamanya majelis salam. Keluarga besar Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, namanya Dr. Endri Nadia dan segenap keluarga besar beliau dan semua yang hadir pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tema kita di siang hari ini kan udah gak masuk pagi ini, bentar lagi adzan zuhur ya kan. Di siang hari ini itu kita akan membahas tentang hidayah. Hidayah itu dicari atau ditunggu? Iya bentar ya, tahu dicari. Nah, kalau nyari pasti dapat? Belum tentu. Pokoknya jadi gini, sekarang orang kalau mau mempelajari sesuatu itu dia harus mengerti ini maknanya apa, lawannya apa, kemudian aturan syariat tentang itu gimana, itu nanti baru kita bisa memahami nanti kita. Jadi hidayah itu adalah petunjuk untuk orang itu mengerti suatu tujuan dan bagaimana cara untuk bisa sampai menggapai tujuan tersebut. Itu namanya hidayah, makna secara umum. Manusia itu hidup di dunia, itu tujuannya manusia hidup di dunia ini itu apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduh. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Karena kalau ibadah itu, kalau kita artikan ibadah itu, orang itu sudah terlalu menganggap sempit ibadah. Menghamba sama ibadah itu beda. Ibadah itu pokoknya adzan zuhur, pokoknya salat itu ibadah. Tapi menghamba itu dia adzan zuhur dia ingat, dia harus meluangkan waktunya untuk Allah. Dia harus sujud. Ketika dia sujud, dia tahu dia itu bukan siapa-siapa, yang hebat itu hanya Allah. Itu namanya menghamba itu begitu. Sadar kalau dirinya itu seorang hamba. Sedangkan ibadah itu rata-rata sudah hanya sekedar jadi rutinitas. Pokoknya kalau enggak ibadah takut enggak masuk surga, takut masuk neraka, pokoknya yang penting sholat. Tapi kadang-kadang nilai menghambanya kepada Allah itu bisa hilang, lupa, bukan hilang ya. Tidak nampak nilai ibadahnya, menghambanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu nyadar kita apa pada tujuan kita. Kamu ini jadi hamba. Kamu ini di sini di dunia ini hamba. Ya kamu harus sadar siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Maka Abdullah bin Abbas itu menafsirkan liya'budun itu unik. Beliau gini, wa ma kharul jinul insa illa liya'budun, maksudnya apa? Liya'rifun, biar kenal sama Allah. Jadi ibadah itu, liya'budun itu kalau ditafsirkan sama Abdullah bin Abbas itu ditafsirkan liya'rifun, kenal sama Allah. Artinya apa? Kalau kamu itu apapun yang melakukan, kalau kamu itu di dunia kamu nggak pernah kenal siapa Tuhanmu, maka kamu nggak ada apa-apanya apa yang kamu perlu ada di dunia ini. Nah, orang bisa sadar dia hidup punya tujuan, bisa menggapai tujuan, itu namanya hidayah. Hidayah itu
Kemudian lawannya hidayah apa? Dhalal atau dhalalah atau kesesatan. Sesat itu berarti melenceng dari tujuan. Melenceng dari tujuan. Dari Jakarta mau ke Cirebon, arahnya ke timur apa ke barat? Timur. Kalau ke barat jadinya ke Banten. Betul enggak? Nah, orang kalau mau ke Cirebon kok dia perginya ke timur, oh berarti tahu jalannya, ini dapat tahu hidayahnya dia. Tapi kalau dia itu mau ke Cirebon kok ke barat, berarti dhalalah. Artinya dia tersesat. Artinya harusnya yang dia tuhankan itu Allah. Yang dia tuhankan itu harusnya Allah. Tapi ternyata banyak yang dituhankan selain Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika berdoa, beliau itu kan ketika meletakkan anaknya di Mekah, kan beliau kan punya doa, dan doanya beliau itu gini, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan putraku jangan sampai menyembah berhala. Tahu enggak al-asnam? Berhala yang dimaksud itu di situ apa? Kata Imam Ghazali, kalau kamu anggap berhala yang dimaksud itu berhala yang disembah sebagaimana pada umumnya patung-patung, kamu keliru. Nabi Ibrahim itu sudah dari lahir itu sudah tahu patung itu bukan Tuhan. Bahkan usia 16 tahun dia itu menghancurkan patung. Tapi apa berhala yang dimaksud di situ? Katakan berhala yang dimaksud di situ adalah dua batu, emas dan perak. Dan Ibrahim itu doa, jangan sampai aku ini menuhankan emas dan perak. Bahasa zaman now-nya fulus. Jangan sampai menuhankan fulus. Udah. Orang usah menuhankan fulus, itu nanti Tuhannya jadi, kita tuh Tuhannya Allah. Ya, tapi sekarang misalkan nih ada kerja. Di kerjanya harus meninggalkan sholat, tapi gaji gede. Milih kerja apa milih sholat? Kerja apa sholat? Bu, gajinya gede loh bu. Gajinya gede. Mulai ragu-ragu. Sebulan 100 juta. Duit apa sholat? Oh ya, Masya Allah. Soalnya enggak lihat duitnya ya, lihat duitnya nanti beda lagi nanti. Gak apa-apa, kan nanti bisa dijamak. Oh enggak bisa, nanti dijamak terakhir. Zuhur, asar, maghrib, isya. Rombongan lillahi ta'ala. Harusnya sholat fardhu zuhur lillahi ta'ala, ini rombongan lillahi ta'ala. Lah itu namanya, jadi hidayah itu kita tahu 7. Nah sekarang hidayah itu yang ngasih Allah. Itu yang ngasih Allah. Kadang Allah Ta'ala mensifatkan Nabi Muhammad ngasih hidayah. Kadang Allah mensifatkan Nabi Muhammad tidak ngasih hidayah. Kenapa? Karena hakikatnya ngasih hidayah itu sebenarnya adalah Allah. Allah pernah ngomong sama Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tuh nggak bisa ngasih hidayah pada orang yang kau suka. Tapi ayat yang lain, wa innaka la tahdi ila siratim. Ya Muhammad, engkau tuh bisa ngasih petunjuk orang ke jalan yang lu terus. Jadi artinya apa? Hidayah itu murni miliknya Allah. Cuma kadang-kadang Allah berikan hak itu kepada orang lah. Yang di antara yang paling banyak Allah berikan jatah memberikan hidayah adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang gini, Nabi itu kita ini diajarin doa apa yang tersering kita minta? Ada doa yang sehari wajib 17 kali kita minta. Enggak wajib. Rabbana atina, enggak wajib. Nah, itu ada yang jawab tuh, ibu-ibu tuh. Tuh yang jawab dapat hadiah umroh. Nah, tanggal 32 Februari. Yang penting berangkat insya Allah, tanggalnya kan nanti terserah kapan. Ya, lanjut.
Ada satu doa. Doa ini kita baca sehari 17 kali. 17 kali. Kalau saya 11 kali. Juga bisa ya, kan musafir saya. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya juga 2 rakaat, isanya juga 2. Mau 11 kali juga? Main ke Solo? Main 11 kali juga. Mau atau main yang jauh-jauh terserah mana. Nah, kembali ke doa ini wajib kita baca. Ihdinas siratal, satu-satunya doa yang wajib tiap hari harus kita baca. Itu cuma doa minta hidayah, enggak ada yang lain. Makanya pas nih nama majelisnya Nurul Hidayah. Jadi saya ngasih tema belum ngeh kalau nama majelisnya Nurul Hidayah. Majelisnya Nurul Hidayah temanya tentang hidayah. Jadi doa yang wajib itu harus kita baca. Kita itu baca doa itu sehari 17 kali normalnya itu cuma satu doa minta hidayah. Kalau ada sesuatu yang lebih penting untuk kita minta daripada hidayah, Allah Ta'ala akan ngajari kita itu. Ternyata yang paling penting untuk kita minta adalah hidayah. Bisa dipahami? Ngerti? Itu doa yang tiap hari kita minta. Doa apa? Doa apa? Yang pertama kali Nabi itu membuka harinya itu doa perkali diminta sama Nabi itu doanya itu. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Itu doa apa? Doa yang pertama kali diminta sama Nabi Muhammad. Tentunya setelah bangun tidur alhamdulillah ahyana ba'da ma amatan wa itu kan zikir kan? Ini doa yang pernah diminta sama Nabi itu apa? Tiap harinya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu rahmatan, rahmat. Min indik, dari sisimu ya Allah, enggak mau rahmat dari orang lain, enggak mau kasih sayang orang lain. Rahmatnya tujuannya apa? Tahdi biha qalbi, minta hatinya agar dapat hidayah. Itu yang diminta sama Rasulullah SAW. Doa yang paling sering diucapkan sama Nabi selain Rabbana atina fid dunya, sana apa doa yang sering diucapkan sama Nabi? Yang paling sering diucapkan sama Nabi selain Rabbana atina fid dunya hasanah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Sama maknanya juga minta petunjuk, minta hidayah. Maka hidayah itu adalah sesuatu yang harus kita cari dan kita perjuangkan setiap hari gitu. Kopinya saya buka dulu. Nah, selanjutnya ya jadi saya juga sambilnya dengarkan juga sambil minum, saya juga sambil minum juga. Berikutnya, jadi kita sekarang sudah tahu hidayah itu ini, hidayah itu penting, diminta setiap hari, diminta pertama kali oleh Nabi, doa yang Nabi panjatkan. Sekarang nyarinya hidayah itu di mana? Mencari hidayah itu di mana? Mencari hidayah itu juga dengan berbagai aneka macam. Bisa hidayah itu dicari dengan doa. Bisa hidayah itu dicari dengan menghadiri hal-hal yang baik. Pokoknya semua yang bernilai positif di sisi Allah Ta'ala, di situ ada potensi bisa mendatangkan hidayah dari Allah Ta'ala. Termasuk selain kita minta tiap hari, minta dengan doa, termasuk ucapan-ucapan positif itu bisa menjadi sebab hidayah. Ucapan-ucapan positif. Makanya orang itu paling enggak mulai ngatur ngomong tuh yang benar. Nabi Musa bayi dihanyutkan ke sungai atau laut, ya kan? Yang menemukan siapa? Istrinya Firaun. Padahal dihanyutkan karena
biar tidak ketahuan sama. Lihat tuh, coba lihat kalau Allah ngatur itu. Ini bayi dihanyutkan di sungai. Tujuannya apa? Biar enggak ketahuan Fir'aun. Bayinya yang menemukan siapa? Istrinya Fir'aun. Coba. Ya, gimana kalau Allah itu ngatur skenario? Ketika istrinya Fir'aun lihat bayi itu, istrinya Fir'aun seneng. Fir'aun pengen bunuh. Jangan. Kita kan enggak punya anak laki, ini jadi anak laki kita. Istrinya Fir'aun terus ngomong gini. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Qurratu ainin li walak. Anak ini nanti jadi penyejuk mataku dan penyejuk matamu. Ini jadi anak yang menyenangkan hati kita. Menyenangkan hatiku, menyenangkan hatimu. Kata istri Fir'aun gitu. Kata Fir'aun gini, ya kalau kamu ya, kalau aku enggak. Ucapan Fir'aun gitu ya. Kalau kamu, iya. Kalau aku, tidak. Tahu enggak kata Nabi SAW? Kalau seandainya Fir'aun bilang, oh iya, jadi penyejuk mata, penggembira untukku dan untukmu. Kalau seandainya Fir'aun bilang gitu aja, Allah akan ngasih hidayah Fir'aun sebagaimana Allah Ta'ala ngasih hidayah istrinya Fir'aun. Allah akan ngasih hidayah Fir'aun sebagaimana Allah Ta'ala ngasih hidayah istrinya. Tapi memang sudah ketetapan Allah, Fir'aun itu enggak mendapatkan hidayah. Tapi peristiwa ini jadi pelajaran untuk kita semuanya. Paling enggak ucapan-ucapan itu yang bagus. Paham enggak? Ucapan-ucapan itu yang bagus. Ada orang, maaf ya. Orang mau sholat, tapi dia suka menghina sholat. Sholat itu enggak ada gunanya. Mengapa tuh jengkelat-jengkelit gitu aja. Tapi sholat. Ada orang enggak sholat. Ada orang enggak sholat. Tapi dia masih nganggap, Allah, saya nyesel. Kenapa saya ini kok susah banget. Kepala saya ini saya ajak sujud sama Allah. Nyesel, nangis. Tapi dia belum dapat hidayah untuk sholat. Itu keadaannya bisa kebalik. Yang belum sholat bisa jadi orang ahli sholat. Yang satu udah sholat bisa dia itu jadi orang yang nggak diizinkan untuk sholat karena dia suka menyepelekan sholat. Omongan itu penting, omongan itu positif. Paham ya? Nah, berikutnya, ini saya kasih contoh-contoh gambaran-gambaran. Gimana datangnya hidayah itu betul-betul nggak bisa disangka. Orang dapat hidayah yang paling populer itu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi sahabat itu masuk Islam itu tidak ada yang mengalahkan populernya Umar bin Khattab masuk Islam. Kenapa kok paling populer? Sayyidina Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam itu ngebuki semua orang yang masuk Islam. Pukuli. Pernah, dan Sayyidina Umar itu sudah ada bibit-bibit mau dapat hidayah itu beberapa kali. Sempat jadi Sayyidina Umar itu mukulin orang. Sayyidina Umar yang mukulin capek, yang dipukulin santai. Enggak, kamu tetap Islam? Iya, saya tetap Islam. Yang mukulin udah capek, yang dipukulin tetap enggak berubah sedikit pun. Sempat ragu, jajan bener nih mereka. Berapa kali Sayyidina Umar itu duduk di Ka'bah, lihat Nabi Muhammad SAW sholat baca Quran. Setiap Sayyidina Umar ngomong, ucapan manusia ini, ayatnya mengatakan ini bukan ucapan manusia, ini ucapannya Allah. Kok kejauh terus ya saya, sudah beberapa kali dapat bibit. Sampai itu pernah ada suami istri mau hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Di perjalanan ketemu sama Sayyidina Umar. Suaminya takut. Istrinya enggak. Ini termasuk the power of emak-emak. Power of emak-emak ini. Suaminya takut, bilang apa? Kata istrinya, enggak apa-apa, saya ngomong. Itu udah ke Sayyidina Umar, mau mana? Kata istrinya, saya mau hijrah. Yang mau pergi, saya mau ibadah. Di sini kamu ganggu, kamu pukuli. Adanya. Lanjut ya, tetap lanjut ya kita ya. Ini aplikasi apa? Oh ya, dimatiin dulu.
Tapi pas kan Allahu Akbar, makanya pakai aplikasi yang ada suara adzannya nyala itu bahaya. Nah, kalau mutusnya itu ndak pas dosa. Asyhadu an la ilaha diputus. Saya berarti tiada Tuhan. Nah yo, dosa loh itu. Makanya ndak usah adzan pakai masjid aja, insya Allah masjid di mana-mana banyak ya. Itu cuma buat lihat waktu. Nanti kalau sudah masjidnya adzan, kita berhenti sejenak, ada tanya jawab, nanti kan biasanya sholat jamaah ya, enggak salah ya. Kalau tahun lalu gitu, tahun ini oh sama. Lanjut ya. Sayyidina Umar itu ketika itu nanya, kamu kemana? Mau hijrah, mau ibadah, di sini kamu ganggu, kamu siksa. Sayyidina Umar itu cuma diem. Umar itu cuma diem. Ini suami istri jalan. Istrinya bayangkan ya, Sayyidina Umar ndak mukul aja sudah buat orang heran. Umar kok baik ya? Sayyidina Umar itu dulu nggak ngebuki orang sudah dianggap baik. Umar kok baik ya? Kita ndak ada apa-apa kan loh ini kita mau hijrah. Kata suaminya apa? Terus kau kira dia bakal masuk Islam? Kata suaminya dia bilang gini, demi Allah, himarku ini, keledaiku ini masuk Islam, masih bagiku lebih masuk akal daripada anaknya si Khotob itu masuk Islam. Jadi waktu itu ibaratnya gini ya, ibaratnya ini sampai tidak masuk akal ini keledai ngomong nih, ngucap syahadat, misi lebih masuk akal daripada Sayyidina Umar masuk Islam. Itu sampai di level itu. Orang itu tidak percayanya kalau Sayyidina Umar itu akan ada potensi masuk Islam. Hari Sayyidina Umar akan masuk Islam. Hari Sayyidina Umar akan masuk Islam. Hari Sayyidina Umar akan masuk Islam. Itu keluar rumah. Keluar rumahnya tujuannya mau apa? Dia bawa pedang untuk membunuh Nabi Muhammad. Saya mau nanya, ada enggak orang keluar rumah dengan tujuan dosa lebih besar daripada itu? Ada enggak? Keluar rumah punya tujuan dosa yang lebih besar daripada membunuh Nabi Muhammad. Ada enggak di dunia ini? Orang keluar rumah apa? Membakar masjid sama membunuh Nabi Muhammad. Gede mana dosanya? Sampai seandainya terrealisasi ya, gede mana? Jadi dia ketika keluar rumah, dia adalah calon pelaku dosa terbesar di muka bumi dan di alam ini. Membawa pedangnya. Jadi keluar rumahnya, dia calon pelaku dosa besar terbesar di umat ini. Di alam ini bahkan. Keluar rumah. Ini loh. Ya, bawa pedang. Ketemu orang. Mau kemana? Keluar jam segini bawa pedang. Ini bukan jamnya orang bawa pedang ini. Membunuh Muhammad udah capek dah. Tak bunuh aja Muhammad justru selesai dah, kita tidak ada ribut-ribut begini. Kata temannya, so bunuh Muhammad ya Bani Hashim, Bani Muthalib pasti akan balas dendam sama kamu. Karena waktu itu kalau ada orang yang terbunuh, maka yang lainnya itu nanti akan balas dan dendam. Nah setelah itu kata orangnya itu, kamu kalau ngurusi Muhammad loh, adikmu Fatimah udah ikut Muhammad sama suaminya. Marah dia, putar balik, atret. Oh datang ke rumah, ternyata Fatimah lagi belajar baca Quran. Yang nyembunyiin, yang mengajari, lihat Umar datang, langsung sembunyi ngumpet, Fatimah sama suaminya yang ngadepin. Begitu dibuka sama Umar lagi ada lembaran-lembarannya itu. Kamu masuk Islam ya? Kata Fatimah. Iya, kenapa? Pukul sama Sayyidina Umar, berdarah. Nah, setelah itu Sayyidina Umar lihat adik berdarah, perempuan, diem. Itu bilang, saya lihat lembaran yang kamu baca. Dan tidak boleh, kamu najis. Kamu belum masuk Islam. Pengen Sayyidina Umar keluar mandi, terus datang minta lagi, saya lihat lembarannya ya, baca Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Baca sama Sayyidina Umar, ya Allah, terenyuh.
Datang ke Nabi Muhammad SAW. Sudah ada Sayyidina Hamzah di situ. Datang ngetuk pintu. Siapa? Umar. Bos, semua itu sahabat ancang-ancang semua. Tapi bukain pintu, bukain pintu. Siapa tahu maksudnya baik atas. Itu sama Sayyidina Hamzah dipegangi. Sayyidina Umar itu dekat Nabi dipegangi. Itu sampai macam-macam pedangnya Sayyidina Hamzah duluan yang kena. Itu Sayyidina Umar datang, duduk. Ketika itu dakwah masih belum terang-terangan ya. Mesti orang tuh kumpul Islam itu mesti tidak terang-terang sih, sembunyi-sembunyi. Lututnya tempel ke lututnya Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu suara takbir di rumah itu kerasnya sampai satu kota Mekah dengar. Begitu Sayyidina Umar masuk Islam, wah, itu Hamzah masuk Islam itu sudah pede mereka karena jagoan ini. Sayyidina Umar masuk Islam, tambah pede lagi. Nah Sayyidina Umar itu ketika masuk Islam, ya Rasulullah, mulai sekarang tidak ada kumpul-kumpul sepi-sepi gini. Ka'bah, kalau mau duduk Ka'bah, aku yang nanggung. Setelah itu Sayyidina Umar cari yang paling benci sama Nabi Muhammad siapa ya? Abu Jahal. Datang ke rumah Abu Jahal, ngetuk pintu. Bukan, ya Umar kenapa? Sana Abu Jahal, saya masuk Islam. Jadi perlunya cuma buat pengumuman. Saya sudah masuk Islam. Nah, kalau mau kita ceritain panjang. Sayyidina Umar itu luar biasa, masya Allah luar biasa. Berani luar biasa. Orang kan sahabat yang lain hijrahnya sembunyi. Sayyidina Umar hijrahnya update status. Berdiri di tengah Ka'bah, saya Umar mau hijrah. Yang mau menghalangi saya tunggu. Tidak apa-apa. Mungkin ada yang pengen ibunya nangis karena anaknya mati, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Tidak apa-apa, saya tunggu. Buat status. Mau pergi loh, saya mau hijrah loh ini. Satu tidak ada yang muncul. Maka rombongan paling ramai hijrah itu rombongan nebeng sama Sayyidina Umar. Paling ramai. Paling banyak yang ikut. Kenapa? Enak ini. Itu 20-an orang tuh nebeng bareng sama Sayyidina Umar Khattab. Mau update status dan saya tunggu di balik bukit, ditunggu satu nggak ada yang nongol. Statusnya ngeri. Ibunya nangis, anaknya mati, istri jadi janda, anak jadi yatim. Nggak ambil resiko. Pergi aja kamu, pergi, tidak apa-apa. Nah, hebatnya sekarang di sini. Apa rahasia di balik hidayahnya Sayyidina Umar? Sedangkan beliau itu keluar rumah akan jadi pelaku dosa terbesar loh di muka bumi ini. Apa rahasia di balik hidayahnya itu? Rahasia di balik hidayahnya itu adalah doanya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, perkuatlah Islam dengan salah satu di antara 2 Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Atau Amr bin Hisham. Guru saya yang terus dia dapat dari gurunya. Saya tidak baca ini di kitab, tapi saya pernah ketika saya kecil itu saya dibilang sama guru saya. Ketika Nabi Muhammad doa begitu, kan Nabi mintanya satu di antara 2. Ketika itu Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Sebenarnya julukannya Abul Hakam, tapi karena enggak beriman sama Nabi Muhammad, akhirnya julukannya jadinya Abu Jahal. Itu tangannya Abu Jahal itu begini. Maka tangan begini ini makruh, apalagi kalau di masjid nunggu sholat. Umar bin Khattab tangannya gini. Akhirnya yang dapat hidayah itu Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya apa? Hidayah itu ternyata datangnya jalurnya macam-macam. Nah, kita mungkin dalam kehidupan misalkan ya, ibu-ibu punya teman atau mungkin mau nasehatin temennya, atau mungkin bapak-bapak misalkan yang punya teman mau nasehatin temennya atau gimana, atau siapapun juga, kita ini kadang-kadang nganggep nasihat itu kayak ngasih hidayah. Nasihat itu menjalankan tugas. Paham ya? Menasehati itu menjalankan tugas. Yang ngasih hidayah itu siapa? Allah.
Itu adalah Allah. Nasihat itu menjalankan tugas itu. Itu menjalankan tugas itu. Sampai ke nasihat. Kok saya udah menasehati, kenapa dia nggak berubah loh? Merubah dia bukan urusan kamu. Jadi ibu-ibu, misalkan nih ya bu ya, halo ibu-ibu, anaknya dinasehatin kok ngeyel terus, ada nggak anak dinasehatin ngeyel? Banyakan mana, anak ngeyel apa suami ngeyel? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti jangan-jangan yang teriak suami juga itu berarti suaminya datang tuh, jangan-jangan tuh. Jadi kita kan nasihatin, anak kita nasihatin atau suami atau teman, kok nggak paham ya, kok nggak masuk ya, kita nih yang salah, kita salah niat. Nasihatin itu menjalankan tugas. Nasihat itu apa? Ad-dinu an-nasihah. Menasihat itu ada an-nasihatu lillah, an-nasihatu li rasulillah, an-nasihatu li kitabillah. Ada menasihati pada, maksudnya menasihati enggak. Nasihat itu artinya kepedulian. Nasihat itu artinya berbuat baik. Nasihat itu cuma kita berbuat baik, kita peduli. Itu nasihat. Paham? Itu adalah nasihat. Nasihat itu kita peduli, kita berbuat. Itu nasihat itu di situ. Paham? Nah, selanjutnya yang ngasih hidayah itu siapa? Allah. Kadang-kadang orang itu berubah karena nasihat kita, kadang berubah juga karena faktor yang lainnya. Berubah karena faktor yang lainnya. Kadang-kadang ada misalkan seorang bapak nasihatin anaknya, umpama nih kasusnya, nah jangan ngerokok. Udah bapaknya ngasih macam-macam penelitian ilmiah, jurnal kedokteran, macam-macam. Anaknya tetap aja ngerokok terus. Suatu hari anaknya lewat di depan rumah, di rumah itu ada bapak nasihati anaknya, bilangin anaknya, nak kau jangan ngerokok. Nasihatnya simpel, kau ngerokok itu uang yang kamu pakai buat ngerokok, itu kalau kamu pakai buat yang lainnya lebih manfaat dan itu dan sebagainya. Nasihatnya simpel, nasihat bapaknya lebih top. Dan itu nasihatin ke anaknya, tapi dia yang tidak sengaja dengar, ternyata dia lebih masuk, ya Allah, ternyata saya jangan sampai ngerokok ya. Jangan sampai ngerokok. Dulu kita masih ingat, dulu ada satu orang baik, orang soleh. Dia semua amal bagus, cuma walaupun saya nggak bilang rokok haram, cuma dia belum bisa berhenti. Dia pengen berhenti merokok, tapi dia belum bisa berhenti merokok. Belum bisa berhenti merokok. Jadi dia sakit, divonis sama dokter, kamu ngerokok kamu bisa mati. Enggak apa-apa, saya tetap mau ngerokok. Saya tetap mau merokok. Habis itu istri yang ngancam, kamu kalau ngerokok tidak boleh sekamar sama saya. Enggak apa-apa, kamu sekamar di saya di kamar atas. Bayangin coba, dokter nasehatin, mental apa mental? Istri ngancem, enggak boleh masuk kamar kalau masih ngerokok. Tetap, enggak apa-apa kamu di kamar bawah, kan di kamar atas, yang penting rokok. Ini dokter ngancem, Pak, Bapak mati loh Pak, enggak apa-apa. Yang penting saya jangan suruh berhenti, saya langsung mati duluan. Jadi daripada matimu enggak pasti, saya kalau berhenti pasti mati loh. Kamu kan enggak pasti, tetap ngerokok. Jadi Anda bisa bayangin, kecanduan apa enggak? Canduan. Parah enggak? Suatu malam dia mimpi. Dulu dia masa mudanya, dia hobinya itu mijit seorang ulama yang soleh. Namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Meninggal tahun 2010 di kota Jeddah. Guru semua ulama yang ada sekarang ini rata-rata muridnya beliau. Habib Umar bin Hafid muridnya beliau, Habib Ali Al-Jufri semua nih, Habib Taufik As-Segaf, semua ini muridnya beliau, Habib Al-Qadir bin Ahmad As-Segaf ini. Dia dulu waktu muda, waktu Habib Al-Qadir bin Ahmad datang ke Solo, dia suka menjadi Habib Al-Qadir bin Ahmad ini. Dia mimpi ketemu Habib Al-Qadir bin Ahmad,
sama Habib Anis Solo, duduk gitu di mimpi Habib Uliri bilang gini, ya waladi tub minar rokok, anakku berhenti ya tobat dari rokok ya, jangan ngerokok lagi ya. Mimpi gitu aja. Bangun tidur langsung tidak suka rokok. Itu rokoknya dia itu 1 lemari di stok. Jadi dia tuh rokok sudah beli. Jadi dia tuh tidak mau tengah malam bangun tidur tidak ada rokok itu tidak mau. Harus selalu ngerokok. Jadi rokoknya itu banyak. Bangun tidur langsung tidak suka rokok, semua rokok kasihkan orang. Dan lihat orang ngerokok tetap tidak terpengaruh untuk ngerokok. Datangnya hidayah karena mimpi dulu muda suka menjadikan orang soleh, orang solehnya mimpi itu orang soleh itu langsung berubah. Ini namanya hidayah. Namanya hidayah. Banyak tuh ulama sufi yang itu ada dapat mimpi sehingga beliau itu bertobat dan lain sebagainya. Hidayah itu semuanya yang memberi hanya Allah Subhanahu. Tapi tugas kita, ini terakhir setelah ini tanya jawab, tugas kita itu selalu kita mencari hidayah. Ada hidayah agar tahu mana benar mana salah. Ada hidayah bisa melakukan yang benar. Ada hidayah istiqomah di jalan yang benar. Hidayah itu terus berlanjut, harus kita minta terus. Caranya gimana? Istiqomah. Termasuk bagian minta hidayah adalah 1, sering doa minta hidayah. 2, kita membiasakan ngomong yang terutama kalimat kita harus kita atur kalau urusannya dengan syariat. Yang ketiga adalah membiasakan diri kita untuk punya amalan. Amalan dengan tujuan amal-amal rutin istiqomah yang kita jalani terus. Itu di kitabnya Habibul Haddad di Fusulul Ilmiyah itu ada itu. Ada seorang soleh di tengah jalan dirampok. Diambil hartanya itu sama perampok. Ketika perampoknya mau makan, anaknya bilang, ayo perampok, ayo pak, bos, ayo bos kita makan. Bosnya perampok bilang gini, enggak, saya makannya nanti maghrib. Puasa sunnah. Datang orang saya, kau ngerampok, tapi kok kau malah puasa sunnah. Kata perampoknya, pak, saya enggak ninggalkan celah untuk saya damai sama Allah. Siapa tahu berkat puasa sunnah, jadi saya tetap ngerampok, tapi saya tetap puasa sunnah. Siapa tahu berkat puasa sunnah saya bisa tobat, saya tidak ngerampok lagi. Akhirnya setelah itu karena solehnya ini orang aneh ini, ngerampok tapi kok puasa sunnah. Lebih baik kamu tidak usah puasa, yang penting kamu jangan ngerampok, kan itu kan? Idealnya kan begitu ya kan? Berapa tahun kemudian orang solehnya ini haji, ketemu si bos perampok gitu. Bos perampoknya di tanah soleh ini ingat bilang, dulu aku kan meninggalkan celah, aku mau damai sama Allah. Ternyata jalur damaiku sama Allah berhasil, aku udah tidak ngerampok lagi. Semuanya aku tinggalkan, aku sekarang jadi orang yang mau jadi orang baik. Kita istiqomah, hadir majelis, kalau bisa sholat jamaah di masjid, bisa bawa tasbih zikir, siapa tahu kita yang belum benar, ada amal-amal kecil yang kita rutinkan, itu yang menjadi buat kita jadi semakin jadi orang yang benar insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan tanya jawab. Ayo, silakan tanya jawab. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu mungkin dari lebih dahulu dari Bapak. Dari Bapak dulu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan kepada beliau sebelum nanti mungkin bisa kita lempar ke ibu-ibu. Terus sudah lempar ke ibu-ibu, biasanya susah kembali ke bapak-bapak loh nanti. Jika belum ada mungkin ibu-ibu mangga silahkan kalau ada yang sudah mau ditanyakan sama Habib. Ibu silakan. Ayo silakan. Ibu silakan, atau kalau ya silakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Hasna dari Roblong, Habib. Ini pertanyaan tentang sama jemput hidayah. Jadi sekarang ini banyak orang melabelkan orang menurut psikologinya, misalkan narsisis ya, apa tuh, pokoknya macam-macam yang toxic friends. Dan misalkan suami yang narsisis atau bapak atau ibu yang narsisis. Kalau yang belum tahu narsisis itu kayak apa ya, bengis gitu, kayak gimana ya, kayaknya pengen orang merasa rendah gitu. Pokoknya dia pengen berkata-kata yang bikin dia jadi hebat, terus orang yang dia di hadapannya itu jadi rendah. Kamu nggak ada apa-apanya, kamu pokoknya berasa kayak sampah gitu deh. Nah ini misalkan memang narsisisnya adalah suami Ustaz. Dan misalkan seorang ini udah cerai, lalu kemudian atau ada yang belum cerai, misalkan dia pengen cerai, tapi banyak masukan dari orang lain bilang, jangan, ngapain, dia udah kayak gitu, udah benar-benar nggak bisa dirubah, ngapain kamu menyiksa diri sendiri gitu kan, orang narsisis kayak gitu, nanti kamu sendiri yang gini dah. Nah, misalkan dari psikologis juga bilang nggak usah lah sama orang narsisis gitu kan, banyak yang melabel-labelkan kayak gitu atau seperti itu. Nah sebenarnya kita menghindari orang tersebut atau kita tunggu aja sampai hidayah datang, terus kita bagaimana kalau memang benar-benar menghancurkan diri kita sendiri gitu, Ustaz Habib, misalkan gitu, atau bagaimana? Itu sih Ustaz Habib, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, dulu ada satu perempuan datang ke seorang ulama. Perempuan ini ketika ke ulama itu, dia bilang, saya mau minta talak sama suami saya. Kenapa? Suami saya itu suka mabuk. Tapi selain itu semuanya baik. Hanya saja suka mabuk. Ulamanya nggak langsung jawab. Ulamanya tanya, kamu punya anak? Punya. Berapa? 5 anak laki-laki. Kata ulamanya langsung ngomong, jangan talak. Kamu tetap bertahan. Dan kamu sholat malam, tiap malam kamu doakan suami kamu biar berubah. Karena kalau kamu talak, pemabuknya jadi 6 nanti. Kalau kamu talak, pemabuknya nanti jadi 6. Nah, saya tidak mau bilang kasusnya ibu ini sama dengan kasus ulama ini tadi ya, beda ya. Tapi yang mau saya gambarkan gini, memutuskan talak itu tidak semudah kita itu bicara fikih. Kalau fikih itu, ilmu fikih itu hitam putih. Tapi kehidupan ini kadang-kadang tidak bisa hitam putih. Paham maksud saya? Tidak bisa, ini benar, ini salah, harus gini, ini tindakan benar, ini tindakan keliru. Semuanya ada efeknya. Semuanya ada efeknya. Sekarang gimana dengan kondisi seorang wanita yang tidak kuat terhadap sikapnya suami? Terhadap sikapnya suami. Apakah misalkan contohnya tadi narsistik dan lain sebagainya, itu jelas orang yang biasanya itu suka meninggikan dirinya dengan komentarnya, itu orang yang jarang dapat pujian dari orang lain. Jadi dia harus memuji dirinya sendiri, pokoknya dia harus kelihatan hebat terus. Itu banyak yang terjadi semacam itu. Dan kadarnya tiap orang itu juga berbeda, dan sisi positif yang lain dari dirinya pun juga itu juga perlu dipertimbangkan. Maka setiap memang ada kasus yang dimana orang itu minta talak, sudah saatnya talak atau belum, maka mungkin saya ke psikolog nanti omongannya bisa beda-beda.
Anda ke A bilang suruh pisah, ke yang B bilang masih bertahan dan sebagainya begitu. Nah, jadi sekarang pilihannya yang terbaik adalah yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah ngajarin lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bimbang di dalam suatu pilihan, langkah utama kita adalah melaksanakan sholat istikharah. Jadi untuk yang bertanya tadi, untuk kasus yang semacam itu tadi, karena kan ini kan belum tentu kondisi yang bertanya, mungkin yang bertanya kan menceritakan kondisi orang lain juga, bukan kondisi beliaunya. Tapi orang yang dalam kondisi seperti yang ditanyakan tadi itu langkah pertama sekarang ini. Jadi dia lihat suaminya itu ada pelanggaran syariat atau tidak. Seperti misalkan, lihat dulu, posisi positifnya masih ada sih, sholat benar, ngasih nafkah benar, sebetulnya pahalanya itu banyak yang baik. Hanya saja dia punya satu kebiasaan yang kurang baik, itu narsistisnya ini tadi itu. Gimana kalau misalkan ada potensi berubah atau tidak dan lain sebagainya, itu kan yang tahu yang kumpul begitu, yang tahu tuh yang kumpul. Sekiranya mungkin teman dekatnya atau orang yang dia segani bisa nasihati atau apa, kalau misalkan itu bisa diupayakan untuk tidak talak itu jauh lebih Jadi kalau bisa dalam rumah tangga itu talak itu sudah solusi yang paling akhir. Kenapa? Karena orang kalau nganggep hidup dengan suami yang punya kekurangan itu satu kekurangan, maka juga harus tahu ketika menjanda itu juga satu kekurangan tersendiri dengan tidak ada suami ada di sampingnya. Jadi tidak mesti talak itu nanti akan berujung suatu kebaikan. Jadi lihat suaminya ada syariat yang dilanggar atau tidak. Misalkan, oh ini sih omongannya yang nggak bener aja sih, tapi lainnya bagus, ya mungkin masih bisa dipertahankan. Tapi misalkan ini udah susah untuk dipertahankan, jangan melangkah ke arah talak kecuali Anda sholat dulu istikharah 2 rakaat. Sembari menunggu Anda juga coba, Anda misalkan Anda bisa bangun malam, doa minta sama Allah Ta'ala. Kalau bangun malam susah, sudah Anda sedekah subuh pagi hari itu niat, semoga suaminya dibukakan hatinya sama Allah. Atau Anda bisa sholat doa setiap Anda sujud. Kita ini sujud satu hari 34 kali. Enggak, kalau kita sujud kita minta sama Allah Ta'ala, pintunya Allah kita ketuk tuh sehari 34 kali, insya Allah pasti akan ada satu yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus istiqomah kita doa, siapa tahu nanti itu bisa jadi sarana perubahan daripada suami. Kalau misalkan udah nggak ada celah dan sebagainya, jangan memutuskan untuk melangkah ke talak kecuali setelah sholat istikharah dan Anda mendapatkan kemantapan hati yang jelas. Itu mungkin. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada lagi. Dua lagi boleh. Biar penanya biar genap 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau suami sudah mengembalikan ke orang tuanya istri? Terus hukumnya apa itu, termasuk talak atau bukan? Ya, talak itu ada 2. Ada talak sharih, ada talak kinayah. Talak sharih itu ucapan. Dengan ucapan yang jelas itu pemutusan hubungan suami istri. Putus hubungan rumah tangga. Ini ucapan yang sharih. Kamu saya talak atau kamu saya cerai. Atau kalau bahasa Jawa itu ada pegat. Bukan gitu. Atau bahasa Sunda bahasa Sunda? Enggak ada, pokoknya dengan bahasa yang tidak ada kemungkinan selain perceraian. Itu loh. Itu namanya kalimat sharih. Kalimat sharih ini kalau diucapkan walaupun bercanda jatuh. Walaupun bercanda jatuh. Pernah kejadian nih orang bercanda.
Jadi dia lagi ketemu sama temennya, kejadian, gimana? Jadi dia dagang sate, loh istrimu kok enggak kelihatan? Sudah saya talak. Padahal dia maksudnya bercanda, jatuh talak 1 itu. Jadi kalau dia ngomong hari itu 3 kali, kok yang berbeda, talak 3. Nggak bisa dirujuk lagi. Harus selesai masa iddah, nikah sama orang lain, kumpul sama orang lain itu, ditalak sama orang lain itu, selesai masa iddah dari suami yang itu, yang kedua itu, baru bisa dinikah lagi. Jadi kalau sudah ucapan sorry walaupun bercanda jatuh, maka jangan bercanda dengan kalimat talak. Satu ya, talak sorry. Ada lagi talak kinayah. Kemungkinannya bisa pisah, bisa tidak. Wes sudah cukup, misalkan gitu. Atau kamu saya pulangkan aja ke rumah orang tua, kamu balik aja ke rumah orang tuamu. Itu belum jatuh talak kecuali apabila dengan niat. Kalau ketika mulangkan ke rumah orang tua tadi memang niatnya mau mentalak, jatuh talak. Tapi kalau niatnya enggak, kita masing-masing biar introspeksi dulu, maka tidak jatuh talak. Kenapa? Karena itu kinayah. Namanya kinayah. Masuk juga tidak jatuh talak apabila masih ada seandainya. Kalau kamu begini lagi, kamu saya talak. Itu juga tidak jatuh awas loh, saya talak loh nanti. Itu juga tidak jatuh talak gitu. Paham ya? Jadi yang gimana kalau mulangkan ke rumah ibu tadi itu jatuhnya kinayah. Kalau memang ada niat untuk mentalak jatuh talak, kalau enggak ya tidak jatuh talak. Gitu. Ada lagi? Yang terakhir ya, karena ibu-ibu sudah duduk dari jam 9 soalnya ya. Terakhir boleh. Silakan. Jadi bapak mungkin. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pakai mic biar ibu-ibu dengar ya? Anterin saat ya. Biar ibu-ibu dengar, Pak. Jadi penanya terakhir Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalibata. Masya Allah. Mau nanya deh, cara mendapatkan hidayah itu caranya gimana Bib? Apa kita harus mendekati kepada Allah? Apa kita harus banyak beramal? Terus gimana biar mudah kita dapat hidayahnya Bib? Saya mau tahu cara biar lancar gitu Bib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih caranya agar kita ini dapat hidayah? Manusia kita ini jadi dapat hidayah untuk jadi orang yang lebih baik, begitu kan? Caranya adalah satu, yang paling simpel ya. Karena kalau ini mau kita uraikan panjang banget bisa Pak. Tapi istiqomah berjalan di jalan yang Allah ridhai. Hadir majlis ilmu. Ilmu ini mendatangkan hidayah dalam kehidupan. Hadir majlis ilmu. Kemudian yang kedua melaksanakan ibadah. Kemudian selanjutnya istiqomah berupaya menghilangkan kemaksiatan yang tidak perlu kita lakukan tuh. Ya Allah, ngomongin orang, lihat yang haram kalau bisa kita tinggalkan sebisa kita. Itu hal-hal seperti itu. Itu kalau kita lakukan istiqomah, insya Allah itu akan mendatangkan hidayah. Hidayah itu akan mendatangkan hidayah itu seperti itu. Dan hidayah itu seperti itu. Jadi dengan kita bahkan kalau kita istiqomah, kita bukan cuma mendapatkan hidayah, Pak. Kita tuh nanti bisa dapat di atasnya hidayah, yaitu namanya wilayah. Wilayah itu kita dilantik jadi orang yang dikasihi sama Allah, dicintai sama Allah. Kita istiqomah itu hidayah. Terus tapi nanti kita jadi dapatnya wilayah itu orang yang dicintai sama Allah. Gimana orang yang dicintai sama Allah Ta'ala itu? Dia kalau doa dijabah sama Allah. Kalau doa dijabah sama Allah. Dia kalau minta perlindungan dilindungi sama Allah. Dan Allah Ta'ala meletakkan tuma'ninah, ketenangan batin di hatinya. Sehingga mau dunia ini ruwet seperti apa, dia tetap tenang. Dia tetap tenang. Sampai-sampai katakan, ulama itu ada mengatakan,
bahagia itu kalau masih ada sebabnya itu bukan bahagia. Bahagia itu ketika Allah Ta'ala meletakkan dalam hati ketenangan dan Anda tidak perlu sebab untuk bisa merasakan kebahagiaan itu. Itu hakikatnya bahagia itu begitu. Lo bahagia ketika dapat duit, maka nanti tidak punya duit hilang bahagianya. Bahagia ketika makan enak, kalau lapar hilang bahagianya nanti. Bahagia ketika punya istri cantik, nanti ketika istrinya udah nggak cantik hilang bahagianya. Ketika punya istri soleh, nanti ketika istrinya nyebelin hilang bahagianya. Lah, bukan itu. Bahagia itu adalah ketika kita itu dalam kondisi kita itu tidak ada sebab pun kita merasakan tenang, tentram, damai. Itu Allah kasih. Itu orang-orang yang jiwanya tumakna itu ada orang seperti itu. Sehingga dia tidak pernah bingung urusan dunia. Mau ini katanya harga naik, krisis ekonomi, dia tidak pernah mikir itu. Sudah Allah Ta'ala yang ngatur, itu aja dia. Allah yang ngatur, bodoh amat, udah. Namanya mau harga naik kalau tidak punya duit, mau harga turun kalau tidak punya duit, bisa beli enggak? Tidak bisa. Harga naik tapi duitnya dikasih banyak, bisa beli enggak? Ya udah. Jadi dia itu ada namanya tumakninah. Kayak itu hasil daripada istiqomah berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Itu yang kita cari dalam hidup tuh yang paling penting itu. Dan Allah Ta'ala ngasih kita itu semuanya insyaallah ya. Itu dikatakan jannah mu'ajjalah, itu surga yang disegerakan itu tadi, tumakninatul qalb tadi itu. Ketenangan itu surga yang disegerakan nama Allah. Orang kalau beli sapi kan dapat talinya kan? Ibarat Allah kalau ngasih surga itu ibarat sapi. Talinya itu ya tadi tumakninahnya hati di dunia ini. Itu sudah nikmat loh itu, apalagi nanti nikmatnya surga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan lancar, berkah semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Dan Habib boleh satu lagi? Boleh, silakan. Maaf, Habib ini untuk mengenai penyakit was-was, saya kenal seorang yang benar-benar dia nggak bisa wudhu cuma 1 kali atau 2-3 kali basuhan, jadi sampai 1 jam di kamar mandi. Terus kalau meninggalkan rumah itu dia gelisah padahal kompor udah dimatiin, tapi dia nggak bisa. Kita udah bilang kompor nggak apa-apa, tapi dia nggak bisa kayak udah gelisah, udah benar-benar bingung terus. Ya. Itu pertama. Satu lagi, 2 boleh? Boleh. Minta doain Habib kita semua yang di sini biar bisa pergi haji umroh. Amin Terus insyaallah. yang belum nikah bisa segera nikah, yang belum punya keturunan bisa mendapatkan keturunan, yang sakit sembuh. Amin insyaallah. Yang miskin kaya, yang punya utang lunas. Minta doain nanti di akhir ya Habib semua yang baik-baik. Amin insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini. Nah, was-was itu penyakit. Jadi was-was itu penyakit. Obatnya was-was itu cuma 1. Ada obatnya was-was itu 2 macam. Semua obat itu 2 macam. Ilmian, amalian. Ada sifatnya ilmu, ada sifatnya amal. Semua obat itu 2 macam. Obatnya was-was yang amal itu sering baca Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kalau mau wudhu baca Qul a'udzu birabbin nas, baca Qul a'udzu birabbin nas, baca Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Itu sambil direnungkan maknanya ya. Jangan sambil lalu ulangi lagi. Yang kayak rutinitas sebelum Qul a'udzu birabbin nas, jangan cuma, tapi betul-betul dibaca dan direnungi maknanya. Itu sering-sering baca itu amal ya. Baca sambil dadanya dipegang bagian kiri. Paham ya? Nah, itu amal, obat yang amal itu. Yang kedua ilmu gitu. Obatnya was-was cuma 1. 5 huruf 1 kata. LAWAN. Melawan. Kalau mau ngelawan sembuh. Wudu misalkan. Kayaknya muka belum kena, sudah. Terus. Tangan sudah, ini kayaknya belum pas, sudah pas. Kepala terus lawan. Rumah belum dikunci, sudah. Terus gitu.
nanti malam akan begini, enggak ada apa-apa. Jadi jangan dikasih, jangan di follow up was-was itu dalam pikiran. Paham enggak? Itu kalau pengen sembuh. Dulu pernah datang orang ke Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu dia wudhunya 1 jam. Wudhu lama. Habib bin Hasan Al-Attas tanya gini, simpel. Mau sembuh? Mau, Beb. Ya sudah, nurut ya. Ya. Betul masuk muka. Sekali. Tangannya kayaknya belum kena. Tangan, kepala, kaki sudah. Saya tuh ketika mau sholat diambilkan kotoran kambing yang sudah kering, suruh ngantongi. Habib, ini najis, ini dan sebagainya. Mau sembuh enggak? Sembuh, dipaksa sholat buat najis. Selesai dia sholat salam, kata Habibnya gini, tahu enggak? Kau tadi itu sholat ngantongi kotoran kambing yang kering, itu madhab Imam Malik suci. Tapi kalau was-wasmu itu tiap hari, 4 madhab bilang itu hukumnya haram. Jadi jangan dikira was-was itu tidak dosa, was-was itu dosa. Wudhu itu basuh muka 3 kali, Anda basuh lebih was-was haram. Paham? Tapi kayak niatnya tidak pas, tidak apa-apa. Madhab Imam Abu Hanifah mengatakan niat tidak wajib. Terus tabrak semua terus, lawan terus. Nanti sembuh. Kalau tidak dilawan, tidak akan sembuh. Dan maaf, alhamdulillah. Jadi sebenarnya orang was-was dalam wudhu itu tanda kalau punya ilmu wudhu. Sebetulnya itu begitu. Cuma ilmu wudhunya belajarnya belum selesai. Karena kalau maaf, ibadahnya orang kafir tidak ada was-wasnya. Yang ada was-was itu hanya ibadahnya orang Islam. Paham ya? Ya Allah, saya minta waktu cerita dikit boleh ya? Semenit. Tapi sudah capek ibu-ibu nih. Sudah tuh. Terakhir. Dulu pernah ada di tempat kita tuh ada orang dia baru tobat. Dulunya dia mencuri, dia baru tobat, kemudian dia tuh pengen jadi orang baik, dia ibadah benar semuanya sampai suatu hari tiba-tiba muncul was-was. Jadi dia tuh was-was itu muncul, awalnya tadi wudu ini pintu sudah ditutup atau apa gitu. Lama-lama apa? Dia was-wasnya gini. Kamu dulu pernah mencuri, dosamu tidak akan terampuni sampai kamu motong tanganmu sendiri. Maksudnya gitu. Waktu itu masih zaman tuh ya di Solo waktu itu yang muda itu, yang ustadz yang muda yang dakwah itu Habib Syekh Segaf waktu itu. Habib Syekh Segaf, kata Habib Syekh, enggak bisa. Namun enggak usah gitu, enggak ada. Kamu sudah tobat, kamu balikkan hartamu cukup, enggak usah pakai kamu motong tanganmu sendiri. Masa itu terus. Bisa bilangi, oh sembuh terus. Di was-was itu ilmunya diulang karena setan goda berulang-ulang, maka Anda ngelawan itu bisa sekali, Anda lawan terus. Jadi kan ini misi Anda, lawan dulu setannya. Akhirnya datang lagi dinasihat terus, sampai akhirnya suatu hari datang nangis-nangis. Ternyata baru pulang dari rumah sakit dia sudah motong tangannya sendiri. Nyeselnya dia luar biasa, was-was setelah itu hilang. Akhirnya betul-betul was-was itu sampai bisa taraf yang membahayakan. Jika tidak dilawan. Itu. Apalagi ibu-ibu, HP suaminya mati pikirannya udah macam-macam. Betul apa betul, Bu? Itu termasuk was-was yang harus dilawan juga itu. Nah, pokoknya semua was-was itu dilawan. Kalau pengen sembuh begitu. Anda tuh was-was nanti dampaknya lagi apa? Maaf. Anda sakit dikit, sesek, lihat Google. Sesak nafas di dada, tanda serangan jantung. Akhirnya cuma sesek biasa jadi parah penyakitnya karena apa? Was-was. Itu makanya was-was itu harus dilawan. Nanti kapan-kapan kita buat pengajian khusus temanya melawan was-was. Khusus temanya melawan was-was dalam kehidupan insyaallah. Wallahu a'lam. Semua tadi yang punya hajatnya kabul. Yang sedang sakit diangkat semua penyakitnya. Yang punya utangnya lunas. Yang pengen ketemu jodoh segera dipertemukan sama jodohnya. Yang pengen dapat keturunan segera mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Dan semuanya yang sedang belajar ilmunya berkah manfaat. Yang kerja rezekinya lancar.
rezekinya berkah berlimpah ruah, banjir rezeki zahiran wa batinan insyaallah. Jadi kita semua orang yang istiqomah berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, punya dzurriyyah saleh salihah, insyaallah bisa haji umroh ke Mekah dan Madinah, bisa berziarah ke tempatnya orang-orang yang saleh yang dicintai sama Allah, diberkahi kehidupan kita, dipanjangkan usia kita, fisihhatin wa afiyah, dan di akhir usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alamin ala hadini wa ala sallallahu bi milti hadhihi da'wat wal munasabat wa ila ghadati Nabi Muhammad sallallahu al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Boleh insyaallah mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak untuk segenap keluarga besar Majelis Nurul Hidayah dan Bu Dr. Endrina, udah insyaallah semuanya berkah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah hasanal jaza. Demikian apa yang tadi disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Habsyi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan sekembalinya kita ke rumah, ilmu-ilmu yang disampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya mewakili daripada segenap teman-teman di Majelis Nurul Hidayah, memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, penyambutan yang kurang layak dan segala macam, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.